Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menguji model ECM atau VCM, yaitu model Vector Error Correction Model. Model ini digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing variabel independen maupun dependen. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke prakteknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menuju ke file, pilih new work file, kemudian pada work file starter type, karena data ini merupakan data time series, yaitu dengan variabel Y, pertumbuhan ekonomi, dan variabel X, jumlah penduduk miskin, tahunnya atau sampel atau observasinya tahun 2005 sampai 2018. Maka di sini pada work file starter tab, pilih yang regular frekuensi. Untuk frekuensinya annual karena di sini adalah data tahunan. Start date dimulai tahun 2005 sampai 2018. 2018. Klik OK. Selanjutnya kita menuju ke quick. Pilih empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kita kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste, kita close. Selanjutnya kita uji satu persatu apakah data ini stasioner atau tidak. Saya akan menguji pada variabel X terlebih dahulu, klik kanan, open. Lalu pengujian pertama akan saya lakukan dengan uji graph, yaitu dengan kita menuju ke view, pilih graph. Nah, di sini kita bisa memodifikasi grafik yang akan kita gunakan sebagai analisis. Tapi di sini saya akan menggunakan modifikasi yang sudah disediakan oleh sistem. Jadi saya langsung klik OK. Nah, ini adalah grafik untuk variabel X, di mana di sini dapat ditunjukkan bahwa tren di grafiknya itu menunjukkan penurunan. Nah, kalau data stasioner maka trennya itu cenderung fluktuatif, naik turun. Nah, ini karena menurun ada indikasi bahwa data tidak stasioner. Namun, untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kita perlu melakukan pengujian lain yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Cara melakukan uji akar unit adalah dengan kita memilih menu view, kemudian pilih unit root test. Untuk tes tipenya, pilih augmented digivular. Di test for unit root in, pilih pada tingkatan level. Maksimum lag saya sesuaikan dengan jumlah variabel. Jadi di sini ada dua variabel, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Maka di sini saya menggunakan lag 2. Selanjutnya include in test equation, pilih yang intercept, klik OK. Ini adalah hasil dari uji akar unit. Di sini yang dapat kita lihat adalah ada nilai augmented digivular test statistik di bagian statistik atau di bagian test statistik, di mana nilainya minus 1,599054. Nanti nilai ini dibandingkan dengan tingkat test critical values 1%, 5%, dan 10%. Namun, kita bisa melihat secara praktisnya di nilai probabilitas atau di prop, di mana nilainya sebesar 0,4549. Nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 0,05, yang artinya data tidak stasioner pada tingkat level. Data yang tidak stasioner bila dilakukan regresi akan memiliki kecenderungan terjadinya spurious regression atau regresi lancung. Oleh karena itu, solusi agar data menjadi stasioner harus mengganti pilihan level dengan difference. Caranya dengan kita menuju ke view, kemudian pilih unit root test, ada test for unit root in,
kita ganti dengan 1 difference. Klik OK. Ini adalah hasil dari uji stasionaritas akar unit dengan tingkat level yaitu 1 difference. Di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk augmented degree Fuller test statistik itu sebesar 0,0001, yang artinya nilai ini lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, sehingga data stasioner pada tingkat 1 difference. Bila data sudah stasioner, maka tidak perlu dilakukan pengujian ke tingkat level yang lain. Jadi untuk variabel X atau variabel jumlah penduduk miskin sudah stasioner pada tingkat 1 difference. Selanjutnya, kita uji pada variabel Y atau variabel pertumbuhan ekonomi. Kita close terlebih dahulu, klik ada variabel Y, klik kanan, open. Kita uji pada graph-nya terlebih dahulu, klik view, pilih graph, klik OK. Ini adalah hasil dari uji graph untuk variabel Y. Berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa ada indikasi data stasioner. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung fluktuatif. Namun untuk meyakinkan data ini stasioner atau tidak, maka kita lakukan pengujian lain yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Walaupun ada indikasi stasioner, namun di sini ada penurunan yang tajam, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah data ini stasioner atau tidak. Nah, kita lakukan uji akar unit, yaitu dengan kita menuju ke view, kemudian pilih unit row test, ada test for unit row in, pilih pada tingkatan level, test tipenya tetap augmented degree Fuller, include in test equation, kita tetap memilih intercept, dan klik OK. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas atau prop untuk augmented degree Fuller itu sebesar 0,1716. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05, maka lebih besar dari 0,05, yang artinya data tidak stasioner. Karena data menunjukkan hasil yang tidak stasioner, maka dilanjutkan ke tahap pemilihan level yang lain, yaitu level 1 difference. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke view, kemudian pilih unit row test, pilih test for unit row in dengan tingkatan level 1 atau 1 difference. Klik OK. Ini adalah hasil dari uji akar unit untuk tingkatan level 1 difference, di mana di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari augmented degree Fuller test itu sebesar 0,0127. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05, maka lebih kecil dari tingkat alfa 0,05, yang artinya data stasioner pada tingkat 1 difference. Kesimpulan dari semua uji stasionaritas menggunakan unit row test didapat bahwa kedua variabel stasioner pada tingkat difference pertama. Agar kita yakin dengan hasil ini, lakukan uji akar unit dengan dua variabel sekaligus. Jadi, di sini saya akan melihat hasilnya apakah sama ketika saya menguji dengan dua variabel sekaligus. Nah, kita close, blok pada variabel Y, variabel X, klik kanan, open as group, pilih view, kemudian unit row test, di bagian test tipe pilih individual, row, Fisher, atau ADF. Untuk test for unit row in, saya akan mencoba pada tingkatan level, klik OK. Ini adalah hasil dari tingkatan level untuk unit row test dua variabel sekaligus. Di sini dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki nilai probabilitas lebih besar dari tingkat alfa 0,5. Ini ya, untuk series Y dan X, nilai probabilitasnya untuk Y 0,1716, X 0,4549.
Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05 maka lebih besar. Karena hasil belum stasioner, maka dilakukan pergantian dari level ke difference pertama, yaitu seperti tadi kita menuju ke view, pilih neutral test, kita ganti dengan satu difference atau difference pertama. Klik OK. Nah, di sini dapat dilihat pada series D dalam kurung Y dan D dalam kurung X. D ini adalah difference. Nah, nilainya untuk probabilitasnya sebesar 0,0127 untuk difference Y. Sedangkan untuk difference X itu nilainya sebesar 0,0001. Nilai ini jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,05 maka lebih kecil. Yang artinya kedua variabel difference pada tingkat pertama. Karena hasil kedua variabel sudah stasioner, maka itu artinya terdapat hubungan jangka panjang antar kedua variabel, sehingga perlu dilakukan uji kointegrasi. Sebelum kita melakukan uji kointegrasi, terlebih dahulu kita lakukan uji panjang leg optimal. Kita close terlebih dahulu. Untuk variabel Y dan X yang sudah kita blok, kita klik kanan, open, pilih yang asvar. Untuk leg interval for endogenous, tulis 1-2, yang artinya legnya antara 1 dan 2. Kemudian klik OK. Untuk penentuan panjang leg ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel berpengaruh dalam waktu yang relatif lama terhadap variabel endogen pada waktu sebelumnya. Untuk uji panjang leg optimal, pilih view, kemudian leg structure, pilih leg kriteria. Untuk leg to include, tuliskan 2. Kita sesuaikan dengan leg pada saat kita melakukan uji stasioner dan pada saat kita masuk ke menu VAR. Saya menggunakan leg 2 di setiap pengujian, maka di sini saya juga menggunakan leg 2. Klik OK. Di sini dapat dilihat bahwa hasil output menunjukkan nilai berada pada leg 2. Ini ya. Ditunjukkan dengan tanda bintang. Untuk FPE bintang di leg 2, AIC di leg 2, SC di leg 2, sedangkan untuk LR itu di leg 1. Namun yang sering digunakan peneliti ketika melihat pada uji panjang leg optimal biasanya melihat ada nilai AIC. Nah, nilai AIC ini untuk tanda bintang berada pada leg kedua. Jadi di penelitian ini menggunakan leg kedua. Berikutnya, kita uji kestabilan estimasi VAR. Klik view, pilih leg structure, pilih ASROT table. Berdasarkan hasil output ini, terlihat bahwa tidak terdapat nilai ROT dan modulus yang lebih dari 1. Iya, nilai ROT-nya 0, semua. Sedangkan nilai modulusnya juga 0, semua. Tidak ada yang lebih dari 1. Artinya, estimasi VAR dianggap stabil. Model VAR dikatakan stabil apabila seluruh ROT-nya memiliki modulus lebih kecil dari 1. Nah, selain kita melihat pada angka ini, kita juga bisa melihat pada gambar lingkaran, yaitu dengan kita menuju ke view, kemudian leg structure, pilih ASROT graph. Di sini dapat dilihat bahwa tanda titik ini, titik 1, 2, 3, 4, itu berada pada lingkaran. Ini lingkaran semua, tidak ada yang keluar dari lingkaran, sehingga estimasi VAR dianggap stabil. Setelah kita menguji kestabilan estimasi VAR, selanjutnya lakukan analisis causality triangle. Caranya,
dengan kita menuju ke prop, kemudian pilih Make Endogenous Group, klik View, pilih Granger Causality, Like to Include 2, klik OK. Berdasarkan hasil output ini menunjukkan tidak ada hubungan timbal balik atau hubungan dua arah. Hal ini dapat dilihat dari nilai prop atau nilai probabilitas untuk X dan Y, di mana nilai untuk X itu 0,2689 dan Y 0,1921, yang mana jika kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,5, maka nilai ini lebih besar. Artinya X tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Y dan Y tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap X. Setelah kita mengetahui hasilnya, langkah berikutnya lakukan uji kointegrasi. Kointegrasi sendiri dapat kita artikan sebagai hubungan jangka panjang. Ada 3 cara menguji kointegrasi, antara lain kointegrasi Engel-Granger, yang kedua kointegrasi regression Watson, yang ketiga kointegrasi Johansson. Nah, para peneliti biasa menggunakan pengujian kointegrasi Johansson. Cara melakukan uji ini adalah dengan kita menuju ke View, kemudian pilih kointegrasi test, pilih Johansson System Cointegration Test. Kemudian untuk lag interval, ini kan 1-1, kita ganti 1 di belakang menjadi 2, 1 sampai 2. Klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Hasil kointegrasi dapat dibaca dengan membandingkan nilai thread statistik. Nilai dari thread statistik itu sebesar 17,63680. Artinya lebih besar dari nilai critical value 15,49471, serta nilai ini lebih besar dari nilai eigenvalue sebesar 0,798632, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel saling berkointegrasi. Kita juga bisa melihat pada tanda Atmos 1, ini ya Atmos 1. Pada Atmos 1 tidak melebihi 2 tanda. Maka untuk persamaan ini harus dilakukan metode vector correction model. Kesimpulan dari hasil ini adalah variabel Y dan X terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil. Sedangkan jangka pendek variabel Y dan X saling menyesuaikan untuk hubungan jangka panjang. Artinya, untuk jangka panjang lebih kuat hubungannya dibanding jangka pendek. Dan kita kembali ke prop, kemudian pilih Make Vector Auto Regression, klik OK, klik Yes, kemudian klik View, pilih Impulse Response. Untuk display format, pilih Multiple Graph, kemudian klik OK. Hasil output ini menunjukkan respon Y dan Y, ya, Y dan Y, terjadi penurunan pada tiap periode. Ini terjadi penurunan pada tiap periode. Sementara untuk respon Y dan X atau Y dengan X menunjukkan adanya kecenderungan stagnan tiap periode. Sementara itu untuk respon X dengan Y itu menunjukkan penurunan, ya, penurunan pada tiap periode, dan X dengan X sama menunjukkan penurunan. Berikutnya, lakukan analisis varian decomposition atau karakter model. Caranya, kita masuk ke View, pilih varian decomposition. Sama seperti tadi, display formatnya kita sesuaikan, yaitu dengan pilih table, standar errornya none, dan lain sebagainya. Ini menyesuaikan dengan sistem. Klik OK. Oh iya, maaf, ini periodenya hanya 10, sedangkan data saya ini ada berapa ya? 1, 2, data saya ada 14. Jadi di sini saya rubah. Kita klik View, pilih varian decomposition. Nah, periodenya kita ganti 14.
klik OK. Nah, ini dapat dilihat bahwa pada variabel Y secara fluktuatif dipengaruhi oleh variabel X. Y dipengaruhi oleh variabel X. Nah, untuk Y terjadi penurunan pada periode pertama itu sebesar 100, turun hingga periode ke-14 yaitu 99,53437. Sementara untuk X terjadi peningkatan dari periode pertama sampai periode 14 ya, dari 0000 untuk periode pertama itu meningkat sampai periode 14 yaitu 0,465628. Jadi untuk impuls respon saya juga akan merubah periodenya. Ini belum saya rubah, masih 10. Ini saya rubah menjadi 14. Nah, sudah menyesuaikan dengan perubahan di awal yaitu 14. Setelah itu pilih multiple graph, klik OK. Nah, di sini hasilnya juga sama ya. Jadi pada respon Y dengan Y itu terjadi penurunan, respon Y dengan X itu stagnan. Untuk respon X dengan Y itu mengalami peningkatan lalu menurun secara tajam. Kemudian untuk respon X dengan X terjadi penurunan. Nah, jadi itu yang bisa saya berikan di episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang baru mengikuti channel saya sudah membuatkan video sama dengan ini, yaitu ECM, dan di video itu cara pengujiannya berbeda dengan cara yang ini, karena di beberapa referensi buku terdapat cara yang berbeda untuk analisis ECM. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.